Halo, selamat pagi semua. Salam sehat, salam COVID dari Ibu. Masih semangat ya, anak Ibu? Hari ini kita akan belajar mengenai poros maritim dunia. Yang perlu kita bahas dalam poros maritim dunia adalah salah satunya Indonesia top. Posisi Indonesia itu sangat strategis, dikatakan sebagai poros maritim dunia. Jadi kamu harus mampu untuk menganalisis nantinya. Untuk itu, kita mulai dulu dari awal, yaitu mengenai kompetisi dasar yang akan Ibu sampaikan pada saat ini adalah kompetensi dasar 31. Memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuannya di sini supaya kamu bisa mengenal wilayah Indonesia. Kamu harus mampu menerapkan, menganalisis mengenai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu kamu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humanaria dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang letak wilayah Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kamu ketahui, kamu harus mengenal dulu wilayah Indonesia. Nah, cara untuk mengenalnya itu, kalau kamu pernah melihat atlas, peta, ataupun globe, itu akan terlihat di situ. Wilayah Indonesia itu hanya kecil sekali. Dalam peta itu dia bisa hanya 1 mili, 1 senti, ataupun bisa juga dia dibesarkan. Nah, untuk mengenalinya, misalnya ini kita andaikan sebuah globe. Globe itu adalah salah satunya wilayah Indonesia, di dalamnya ada letak strategisnya. Indonesia berdasarkan letaknya, kita bisa melihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang mana itu garis lintang? Garis lintang itu adalah garis yang melintang, yang membagi bumi belahan utara dan selatan. Kalau disebut namanya dengan garis bujur, berarti garis yang membagi wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Nah, ini dia Ibu buat tandanya ya. Yang warna merah itu adalah disebut dengan garis bujur yang menghubungkan kutub bagian utara dengan kutub bagian selatan. Sedangkan yang menghubungkan bagian barat dengan bagian timur, inilah yang disebut namanya dengan garis lintang. Paham ya? Oke, kita lanjut. Indonesia posisinya di mana? Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara. Misalkan, ini kita katakan kawasan lintang 6 derajat bagian utara. Nah, ini dia ya. Misalnya, kalau tadi ada globe, bisa kamu lihat dalam globe jelas. Dan 11 derajat lintang bagian selatan. Oke, ini ya, Ibu tandai warna merah. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini misalnya, ini dia Ibu tandai 95 derajat bujur timur, ini 141 derajat bujur timur. Berarti Indonesia itu hanya ini. Nih Ibu arsir ya. Hanya itu wilayah Indonesia di dalam permukaan bumi kita ini. Itu dia anakku. Jadi harus paham. Oke? Ibu ulangi. Indonesia tadi terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti kita ada 2 lintang ya. Satu belahan utara, satu belahan selatan. Dan pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini dia. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak wilayah Indonesia. Oke, sekarang kita cari luasnya.
Luas wilayah Indonesia, ini dia keterangannya. Jika garis lintang ataupun garis bujurnya sama dengan Ibu tandai di sini. Artinya, misalnya sama-sama dia lintang utara, sama-sama dia lintang selatan, ataupun sama-sama terletak di bujur timur. Seperti wilayah Indonesia, itu kan hanya bujur timur ya. Makanya kita dikatakan sebagai orang timur. Nah, kalau dia sama, maka cara untuk mencari luasnya itu harus dikurangi. Contoh, Indonesia yang sama bujurnya ya, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti sama ya, sama-sama bujur timur. Luasnya berarti harus dikurangi. 141 dikurang 95 derajat. Berapa hasilnya? Ayo. Berapa? Ada 46 derajat. Jadi untuk garis bujur Indonesia itu ada luasnya sejauh 46 derajat. Nah, untuk garis lintangnya kita beda ya. Satu lintang utara, satu lintang selatan. Kalau dia berbeda, ini dia. Lintang ataupun bujurnya tidak sama ataupun berbeda ya. Kalau dia tidak sama, maka hasilnya itu harus kita jumlahkan. Itu bedanya dengan yang sama. Harus kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya yang sebenarnya ini kan kita beda ya. Kalau beda berarti 6 derajat ke 6 ini kan ke 0 ya. Karena dia tidak sama. Ya kan? Nah, tambah 11 derajat dari 0 sampai 11. Berarti 6 ditambah 11 sama dengan 17 derajat lintang. Itulah wilayah Indonesia. Nah, untuk mencari jaraknya bagaimana, Bu? Boleh. Ketentuannya 1 derajat lintang ataupun bujur itu sama dengan 111 km. Ingat, 1 derajat itu sama dengan 111 km. Jadi kalau dia lintangnya ada 17 derajat, berarti 17 kali 111 km. Itulah luas wilayah Indonesia. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas mengenai batas. Batas-batas wilayah Indonesia. Kalau batas wilayah Indonesia, ini sudah ada kesepakatan antara seluruh negara di dunia. Jadi batasnya itu kita bagi menjadi 3. Ya, kita bagi menjadi 3. Kalau kamu sudah punya peta ataupun atlas, boleh dibuka peta wilayah Indonesia. Misalnya kayak Ibu nih. Nih, lihat aja dulu punya Ibu ya, nanti lihat punya masing-masing. Kalau dia yang disebut namanya dengan batas wilayah Indonesia secara teritorial, ini dia. Yang warna biru muda, semua batasnya ini. Yang warna merah. Nah, ini semua batas wilayah Indonesia berdasarkan garis teritorial. Nah, jadi ini wilayah Indonesia. Semuanya yang berwarna biru muda itu batas wilayah Indonesia secara teritorial. Artinya seluruh wilayah Indonesia ini baik dari dalam tanah sampai ke udara itu adalah kepunyaan Indonesia berdasarkan batas teritorial. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, batas wilayah Indonesia yang sering kita dengar itu berdasarkan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Yang mana itu? Nih, yang warna biru tua. Yang biru tua, kalau kita lihat dalam peta, ini dia. Sampai ke Samudra Pasifik, Samudra Hindia, terus keliling wilayah Indonesia yang semua warna biru tua, yang jaraknya 200 mil laut. Itu disebut namanya dengan zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif, ZEE, itu biasanya yang kita dengar. Paham ya? Bisa bedakan ya? Ibu ulangi, yang pertama yang biru muda itu tadi batas teritorial, yang warna biru tua itu batas ZEE, satu lagi yang terakhir
disebut dengan batas kontinental. Kenapa namanya kontinental? Kontinental itu kepulauan. Jadi seluruh wilayah Indonesia kita punya pulau-pulau terluar. Itulah wilayah kita. Ada 12 itu. 12 pulau terluar wilayah Indonesia. Yang 12 itu misalnya di bagian barat. Bagian barat pulau terluar kita itu ada di ini dekat NAD nih, Nengro Aceh Darussalam, paling atas. Itu batas yang paling luar, kita punya pulau di situ yaitu Pulau Rondo. Nanti coba kamu lihat di atlas masing-masing ya. Dia di sini tempatnya, nih. Oke. Pulau Rondo. Jadi di situ nanti dalam peta kamu juga dia ada garis putus-putus. Itulah yang menandakan batas kontinental. Kita lanjut ke pulau yang lain yang paling terluar. Dia memang nggak sama semua. Yang disebut dengan 12 mil, 2 mil itu nggak sama. Tapi itu sudah menjadi keputusan ya. Nah nih, sampai ke kepulauan Kefri ya. Kefri yang paling atas nih, yang berbatasan dengan Malaysia. Ini juga pulau terluar ini. Terus sampai ke Pulau Natuna. Sampai bagian timur. Terus itulah yang disebut namanya dengan batas kontinental. Nanti kamu cari yang 12 pulau itu. Oke? Paham ya? Itu dulu topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak ibu semuanya paham tentang kepulauan Indonesia. Ibu berharap kamu semua ya minimal mengenal seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya kepingin untuk keluar, tapi kita harus mengenal dulu. Terlebih dahulu kita harus mengenal seluruh wilayah Indonesia. Apalagi bagi anak ibu yang ingin menjadi angkatan laut, yang ingin menjadi ahli dalam bidang oceanografi, ahli dalam bidang BMKG, harus paham loh nih letak, batas, dan luas wilayah Indonesia. Jangan sampai itu diambil orang. Oke, itu aja yang perlu ibu sampaikan. Semoga kamu sehat selalu. Ingat, jaga diri untuk mengurangi penyebaran COVID-19.